Kalau misalkan itu omset itu tidak bisa berputar dari penjualan di pasar ini, apa solusinya kira-kira? Ya itulah kesulitannya ya di situ. Ya, Ini itulah sekarang menjadi perjuangan bagaimana caranya ini. Itulah makanya kita mau podcast ini untuk mengangkat itu. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kita masih tetap di program yang sama, yaitu Satrio Bushido Special Support Pedagang Pasar Gembrong Baru, Jakarta Timur. Oke, ini sudah podcast kita yang keempat. Podcast sebelumnya sih agak lambat kenaikan viewersnya, tapi ya namanya juga usaha. Mungkin kita membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mengembangkan channel ini sesuai dengan misi kita untuk meningkatkan traffic atau pengunjung di pasar ini sebagai solusi untuk mempromosikan kembali Pasar Gembrong Baru pasca atau di saat pandemi saat ini. Oke, hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Herin. Dia adalah salah satu pedagang yang saya pakai ini. Nah, saya pakai ini jaket. Jadi kalau ini menurut saya ini jaket bikers. Nanti sebelum kita bahas semua tentang apa-apa aja produknya, harganya seperti apa, kita perkenalkan dulu Ibu Herin. Ya, nama saya Herin, salah satu pedagang second di Pasar Gembrong Baru. Unit saya itu ada di 99, 72, dan 73. Produknya apa aja? Yang saya pakai kan jaket nih. Iya, Selain jaket, apa aja? Jaket ada untuk pria dan wanita, ada pakaian wanita juga, ada kemeja untuk pria. Oh, kemeja, untuk kantoran ada. Kemeja, jaket, sama baju pakaian wanita. Oke, kalau kira-kira kisaran harganya berapaan? Kalau untuk jaket bervariasi ya, karena brand juga menentukan ya, kualitas juga kondisi pakaian itu sendiri juga menentukan gitu. Jadi cuman ada yang kelas ada yang murah dan ada juga yang kita buat harganya sedikit lebih tinggi untuk bisa menutupi modal yang masuk ke dalam gitu. Oh, variatif lah ya. Iya. Kalau seperti yang saya pakai ini? Kalau seperti itu mungkin di 150 lah. 150. Itu udah. Atau jangan-jangan sesuai dengan siapa yang pakai sebelumnya? Oh, bisa juga. Kan? Jadi coba tahu yang pakai Mel Gibson, Julia Roberts, ya kan? Iya. Atau David Beckham atau dia coba pakai dulu hoodie-nya, topinya pakai dulu. Oh, ini bisa dipakai. Keren tuh. Tuh kan. Oke, gini itu guys, keren banget mau tuh. Ke ini kita udah mau kayak ke musim salju. Karena kalau pakai itu tuh tambah gantengnya gitu. Iya. Bahannya katun tebel. Tapi keren, memang keren. Dari sisi mode sih menurut saya ini keren dan ya nyaman ya. Kalau teman-teman yang bikers atau yang sering bepergian atau yang suka outdoor, mungkin keren pakai ini. Oke, cuma 150.000 katanya. Iya, 150.000 aja. Pertama itu kita untuk balik modal aja dulu. Oh, untuk balik modal. Itu yang kita utamakan, balik modal itu dulu lah. Untung belakangan gitu. Iya. Kalau modal udah balik, untungnya ya kita buat murah aja gitu. Yang penting habis. Tapi memang itu cara menjual seperti itu karena memang sejak awal memang didesain begitu, balik modal, atau memang karena situasi lagi ada pandemi gini atau gimana? Mungkin ada juga karena situasi pandemi, ada juga memang di dalam dunia persekenan itu memang seperti itulah. Jual dulu yang ibarat kata yang kualitasnya masih bagus dan brandnya ada untuk mengambil modal, mengembalikan modal gitu. Baru sisanya itu jika modal sudah kembali, sisanya itu hanya untuk mengambil untung, bisa dikasih murah gitu. Nah, kalau brand-brand yang mahal itu, kalau jaket misalkan apa aja yang sering atau yang ada dijual gitu? Terutama yang brand-brand internasional ya, yang ibaratnya seperti terutama yang kayak Eropa gitu kan. Banyak sih kayak Tommy gitu ya? Iya, Tommy terus banyak lah. Brand-brandnya itu nggak begitu hafal-hafal juga. Oke.
Tapi kalau brand itu udah pasti harganya lebih di atas atau memang ya dapat juga harga tidak terlalu di atas juga? Ada juga kalau ibaratnya brand ada tapi kualitas barang itu sudah menurun, itu tetap dikasih juga. Pilihannya gitu. dari apa? Warna kah atau ada warna, penurunan warna gitu ya? Penurunan warna ada, mungkin ada bekas pemakaian itu sudah terlihat gitu kan. Tapi kalau dia baratnya masih 80% gitu ya masih harganya masih tinggi. Kayak Abercrombie, brandnya Abercrombie gitu kan. Itu kita ngelihat nggak cuman karena Abercrombie aja, tapi kualitasnya tetap aja kualitas ya. Walaupun dia branded, tapi kalau kualitasnya juga nggak terlalu bagus banget, tetap aja bukan brand yang dijual artinya, tetap sisi kualitas yang menjadi ukurannya ya. Walaupun branded misalkan ya Crocodile atau Tommy atau brand-brand yang lain gitu, tetap aja patokannya kualitas ya. Iya, kualitas. Kayak ibaratnya tadi Crocodile kita lihat dari brand. Tapi kalau orang memang pecinta brand, ada juga orang pecinta brand. Dia suka dengan brand-brand ternama seperti itu kan. Walaupun kualitasnya sudah turun, dia pun ambil. Dia tetap masalah beli gitu. Untuk koleksi ya. Nah, ada juga orang ngelihat dari kualitas brandnya belakangan dan kenyamanannya dia gitu. Kebanyakan ibaratnya kan kayak orang itu kualitasnya dilihat dulu, nyaman dipakai, bahannya apa gitu kan, sesuai kebutuhan dia. Kira-kira dia mau pakai untuk naik motor kah, berarti dia harus bisa menghindari angin gitu kan. Jadi itu yang diambil gitu. Siap. Tapi ini jualnya eceran. Jualnya eceran. Tapi kalau ibaratnya ada yang berminat untuk jadi borongan, itu bisa dibicarakan. Gitu. Jadi mau semua yang seperti apapun diterimalah. Gitu. Oke. Tapi memang situasinya agak sulit ya sekarang ya. Saya dengan pembicaraan dengan beberapa narasumber sebelumnya memang mereka menceritakan memang agak sulit sekarang. Kesulitannya itu memang karena pengunjung, terus yang kedua belum lama juga kayaknya pasar ini di launching jadi pasar second. Jadi kalau menurut mereka awalnya sih sudah naik, trafficnya sudah lumayan, tapi karena ada situasi PPKM darurat sampai level-level itu tiba-tiba harus turun lagi, padahal sebelumnya nggak terlalu belum terlalu ramai juga orang mengetahui pasar ini gitu. Iya. Nah, kira-kira untuk menghadapi situasi seperti ini, ya otomatis kan sewa berjalan. Iya. Listrik harus dibayar. Kalau misalkan itu omset itu tidak bisa berputar dari penjualan di pasar ini, apa solusinya kira-kira? Ya itulah kesulitannya ya di situ. Itulah sekarang menjadi perjuangan bagaimana caranya ini. Itulah makanya kita mau podcast ini untuk mengangkat itu, bagaimana kita bisa paling tidak dari yang dijual itu bisa menggaji yang bekerja ataupun sewa yang ada gitu. Ibarat kata itu pakaian udah gratis jadinya gitu. Hanya untuk cuman berubah jadi duit aja ya biar bisa membayar yang lain. Seandainya pakaian itu bisa membayar sewa ya pakaian itu itu dia. Karena kita berharap kedepannya itu mungkin ada perubahan setelah ini ada, kita berharap kedepannya ada perubahan untuk ini bisa menjadi menguntungkan gitu loh. Artinya anggap aja ini promo ya. Anggap aja promo, kemudian barang yang sudah dibeli masuk sampai di toko belum ada pembeli, ya segalapun nggak bisa cari untung dari situ, ya barang ini berubah jadi uang lah ya. Agar toko bisa tetap dibayar, gaji karyawan tetap bisa dibayar, dengan harapan suatu saat nanti situasi berubah, lebih ramai lagi atau lebih banyak lagi orang yang datang ke sini ya. Ya mungkin itu memang strategi yang tepat di tengah situasi ekonomi sekarang dan di tengah situasi pandemi yang belum tahu sampai kapan akan kelar gitu. Iya, dan ibaratnya ini pun juga dengan situasi sekarang modal ingin lebih naik lagi kan, sementara penjualan modal kita harus keluarkan gitu. Perputaran barang tidak bisa terjadi, gitu. Sementara harga barang itu per bal itu sudah makin naik. Nah, kita harus mengeluarkan satu bal itu tergantung ya apa jenis barangnya. 10 juta ke bawah.
10 juta ke bawah. Kayak ibaratnya 2 juta ada dong kembalnya. Oh, enggak ada. Maksudnya 20 di atas 3 juta. Di atas 3 juta 3 ada. Juta ke atas. 3 juta ke atas. Satu bal itu ibaratnya 12 juta ke, pokoknya dari Antara lah ya, antara 3 juta sampai 12 juta satu bal gitu. 4 juta sampai 12 juta lah. 4 juta sampai 12 juta. Jadi Satu seandainya bal. kita beli ini, mau kita ecer di sini. Katakanlah 6 juta satu balnya. Berarti 6 juta ini kita drop ke toko, Ya. kita tunggu eceran atau ada yang borong, datang beli borongan. Kalau misalkan itu nggak terlaksana atau tidak ada yang datang borong atau eceran sangat lambat, berarti itu duitnya itu mati di toko itu Mati ya. di situ aja. Jadi inilah sekarang cara kita bagaimana gitu untuk mengubahnya ini. Oke. Itulah yang membuat jadi pusing gitu kan. Live kah atau seperti apa? Kita coba untuk live dari pasar gitu. Nah, penonton juga dengan banyaknya yang bersaing, semua mencari ingin yang lebih murah lagi gitu. Ya, saya lihat di pasar live itu orang berlomba-lomba itu jadi murahnya gitu. Iya. Saya ada beberapa kali tuh beli di pasar live Facebook itu. Yang saya lihat itu ya orang yang pedagangnya itu ya jadi berlomba-lomba buat murah. Iya. Karena orang kan kita nggak bisa bertahan di harga kadang-kadang Iya. ya, karena dia nggak pegang tuh barang. Kalau Iya. misalkan offline dia pegang barangnya, dia lihat kualitasnya sedetail apapun dia lihat. Kalau bertahan pun kita misalkan di harga tertentu, Iya. ya kemungkinan orang akan beli gitu karena dia tahu barangnya. Kalau live ini kan hanya berdasarkan jembrengin, harus Iya. berdasarkan tayangan di video itu Iya, dan doang, gitu. berlomba untuk siapa duluan Ya. yang mengingini itu gitu kan. Oke. Nah, dia belum tahu pasti kualitas barang, tapi dia karena dilihat kayaknya bagus, dia udah berlomba gitu, Oke. kejar-kejaran gitu. Oh, siapa duluan dapat ya? Iya, sementara Padahal karena dia suka aja sekilas gitu, belum Iya. tahu kondisi barangnya seperti apa. Dan sementara kalau di pasar ini bisa dilihat langsung, Oke. bisa dicobain, bagus nggak, ngaca gitu kan. Nggak cocok di yang lain gitu yang ya. nggak cocok tinggal ganti lagi, coba lagi gitu kan. Kalau di live kan apa yang ditayangkan hostnya ya, Iya, apa yang dijembrengin gitu ya. Iya. Jadi dia kalau mau milih itu ya milih yang ditunjukin di live Iya, itu doang ya. Kalau di pasar ya kelebihannya sih itu. Ya cuman kalau misalkan problem-problem seperti yang tadi disampaikan pengunjung, kemudian putaran modal yang mati sementara harus bayar gitu, kira-kira solusi lain selain live itu apa kira-kira? Ya kalau ini kan alternatif Iya. dalam pengertian kita bikin seperti ini kan untuk mendorong orang lebih tahu lagi Iya. soal pasar Gembrong Baru. Tapi kan bagaimana nanti respon orang lain setelah menonton video ini, apakah dia akan datang, apakah dia akan abaikan aja, kayak kan kita belum tahu. Iya. Namanya semua ini masih kita coba dan Usaha kita gitu coba. Hanya upaya dan kita berharap orang yang menonton video ini ya punya sedikit kepedulian. Iya ada pedagang pasar di sana yang sudah hampir ambruk gitu ya, atau hampir kolaps gitu dengan situasi ini ya. Mereka membagikan atau mereka datang ke sini kan syukur kalau itu terjadi. Kalaupun nggak terjadi itu kan kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah akan ya udahlah berhentilah atau gimana gitu? Live dari pasar juga agak sedikit sulit seperti penjelasan tadi. Terus mengharapkan dalam waktu cepat juga banyak pengunjung juga itu kan nggak mungkin. Sementara usaha harus berjalan dan modal sudah masuk gitu. Apa kira-kira mengantisipasi ini? Gitu? Kalau dibilang tadi itu sesuatu lagi yang untuk diharapkan, saya rasa nggak ada lagi. Karena live udah, offline juga lewat di pasar yang memang tempatnya untuk berjualan udah dilakukan gitu. Kalau di baratnya mau berhenti itu memang sekilas itu sering muncul gitu. Ya, menyerah ya. Sering muncul, cuman ada pikiran seperti ini lagi. Nanti suatu saat maju lagi gitu. Ibaratnya masa-masa PPKM aja aku bertahan. Oke. Masakan ini udah selesai nih, boleh dibilang ya, corona udah mereda ya. Jadi udah ada harapan kita ini, ada pandangan ke depan selesai gitu. Oke. Dan ibaratnya kita udah bisa pandang ke depan, udah mulailah agak-agak cerah gitu ya. Ada pengharapan ke depan. Ini corona ini akan segera berlalu dan ya mungkin nggak sekarang aku dapat, besok gitu. Jadi memang jadi mulai lagi, bangkit lagi, semangatnya lagi gitu. Sebenarnya
hanya harapan ini yang belum pasti inilah ya. Iya, Mudah-mudahan setelah keadaan ini makin membaik ya. Iya sih. Karena siapapun sekarang dalam kondisi sekarang ini Iya. memang hanya kesabaran, kemudian ya pengharapan akan terjadi sesuatu yang lebih baik di depan aja gitu. Iya. Kalau dilihat dari kondisi ekonomi sekarang, memang saya lihat juga di pasar juga banyak yang tutup juga di pasar ini, saya perhatikan. Cuman ya kemungkinan untuk bangkit lagi itu ada seiring dengan membaiknya keadaan penanganan pandemi ini, kan itu harapan kita semua. Tapi untuk mendorong selain situasi-situasi eksternal lah katakan itu ya, situasi-situasi yang mempengaruhi terhadap kondisi pasar ini, kira-kira ada nggak semacam penawaran gitu ya, siapa tahu nanti ya teman-teman yang menonton video ini khususnya yang berdomisili daerah Jakarta Timur sekitarnya menonton video ini misalkan atau mendapatkan informasi ini, ada nggak kira-kira yang mau ditawarkan kepada customer atau ada pembeli itu promo khusus gitu agar mereka tertarik datang pengen lihat ke sini gitu. Ada promo khusus dari saya pribadi ya, dari toko saya. Dari tenannya sendiri. Dari toko saya pribadi itu ada saya tawarkan kemeja kali ya, karena saya nih lagi pesan nih kemeja pria yang dimana kemeja kantor gitu ya. Ada kantor, ada untuk pantai, ada casual. Jadi supaya lebih variasi gitu. Yang ada kemarin itu kan hanya khusus untuk kantor ya. Oke. Jadi sekarang saya udah siapkan untuk yang memang ada yang untuk kantor, ada casual, ada yang untuk ke pantai gitu. Jadi nanti saya akan siapkan mungkin ya dari 5 kali ya. 5 piece ini gimana? 5 piece untuk setiap pengunjung ataupun komen yang ada di video ini. Komen yang ada di video ini disediakan 5 piece untuk setiap untuk gratis saja, gratis. Tapi itu udah ditentukan ya, udah ditentukan yang mana. Tapi yang dapat itu hanya yang komen saya mau ke meja dan saya mau berkunjung ke Pasar Gembrong Baru gitu. Itu saya menunggu pengunjungnya aja dulu deh. Oke. Kunjungin dulu. Mungkin yang pendengar hanya menginginkan ambil yang gratisnya. Tapi bisa dilihat-lihat nanti kan? Oke. Bisa dilihat-lihat yang lain. Yang gratisnya saya mau. Tapi dilihat-lihat lagi yang lain. Ini bagus. Ini brand Eropa internasional ini bagus nih, gini-gini murah gitu kan, siapa tahu kan. Jadi ada yang lain mendampingi kan. Kalau misalkan nih promo itu dibikin, artinya orang yang komentar di video ini 5 orang komentar pertama di video ini mendapatkan gratis kemeja. Iya. Terus nanti gimana caranya biar mereka tahu kemeja yang gratis itu yang mana gitu? Nanti mungkin ya ditayangkan di ini ya. Foto-fotonya kali ya. Di foto-foto slide. Oke. Terakhir bisa. Di akhir video. Di akhir video ini nanti kita bikin semacam slide gitu ya. Yang kode-kode gratis itu ya. Iya. Nanti tinggal buat nomornya kali ya. Berupa nomor atau berupa warna, bisalah nanti kita buat di situ. Oke. Berarti nanti kita fotoin. Terus nanti di akhir video kita bikin katalog, semacam katalog gitu ya. 1, 2, 3 itu yang free 5 itu dari komentar video ini. Dan mereka harus pick up ke sini. Iya. Oke. Harus ambil sendiri kan. Mau pengen tahu kan, tujuannya kan kita pengunjung. Tujuan kita untuk mendatangkan pengunjung Pasar Gembrong gitu. Boleh. Itu aja. Ya keren juga. Oke. Saya tegasin ya teman-teman ya, saya jelasin sekali lagi. Ternyata Bu Erin menyediakan atau membuat satu promo. Nanti setiap yang komentar atau yang 5 komen pertama dalam video ini, dia akan mendapatkan 1 kemeja. Jadi nanti clue-nya itu mau kemeja. Nah, terus dijemput. Nah, yang mana-mana mejanya dan size-nya nanti akan kita bikin di deskripsi. Atau nanti kita bikin juga di akhir video ini foto-foto slide-nya. Jadi tinggal teman-teman lihat videonya sampai habis, baru nanti di komen misalkan katalognya misalkan nomor, atau katalognya misalkan warna, misalkan nomor 2
saya mau gitu. Jadi jemput ke sini, gitu ya Iya, kira-kira ya. Iya. Oke, keren juga. Nanti tinggal tunjukin aja sama yang penjaga toko. Oke. Komentarnya itu tunjukin ini komentar saya gitu. Jadi nanti promonya teman-teman datang ke sini ambil nanti clue-nya dan katalognya akan kita bikin di akhir video ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nanti di screenshot komentarnya, terus dikirim ke kita. Nanti kita bikin di situ nomor WA gitu. Boleh, Mungkin itu boleh. caranya. Jadi boleh. setiap orang yang sudah komentar, misalnya komentar nih, ya kan? Terus dia kirim ke WA yang kita cantumkan di situ. Jadi Iya. dari situ rekapnya. Oh ya boleh. Nah, itu dia. Tapi memang harus dibatasin waktunya. Iya, dibatasin loh Misalkan waktunya. ini berlaku dari tanggal berapa ke tanggal berapa gitu. Iya. Mungkin semenjak video ini diupload, misalkan sampai tanggal berapa gitu. Kalau sudah habis misalkan di hari pertama ya habis. Gitu. iya kan ibaratnya ini kan ada 5, mungkin ditunggu sampai 7 hari ke depan Oke. gitu. 7 hari ke depan kita tunggu yang datang. Nah, kalaupun sudah di WA tapi belum datang orangnya, dianggap angus kali ya? Ya, iyalah, ya. Iya, Siapa karena- yang datang pick up ke sini itu yang Iya. harus dilayanin gitu. Iya, Selagi 5 piece ini masih ada. Iya, Oke, mungkin itu aja. Tapi menarik juga, mudah-mudahan ini bisa berhasil dan mudah-mudahan juga bisa mendorong traffic lebih banyak lagi gitu. berharap. Ada lagi yang perlu disampaikan karena waktunya sudah terbatas. Ya, untuk setiap penonton kami nunggu kedatangan Anda ke Pasar Gembrong Baru. Di sini ada pasar second yang kualitasnya juga tidak kalah baik dengan yang lain karena kita pun sama pembuka bal juga. Oke. Semua brand ada di dalam. Oke. Itu aja. Yep. Oke, terima kasih. Jadi tonton video ini dan dapatkan kemeja gratis dari Pasar Gembrong Baru. Thank you, sampai bertemu kembali di video berikutnya dan kami berharap dukungan Anda semua dan kami sangat berharap kita sama-sama mendukung agar kita sama-sama bisa melalui keadaan sulit ini, agar kita dan rakyat semua bisa melalui keadaan sulit ini, khususnya teman-teman pedagang UKM di Pasar Gembrong Baru. Sampai bertemu di video berikutnya.